Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa saya kita tetap dalam keadaan baik, sehat, semangat dan antusias, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada hal yang paling indah dan membuat kita bahagia, tenteram, aman ketika kita tetap mempercayai Dia. Karena kita percaya, kita tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan kita akan menyucikan, menguduskan hidup kita seperti apa yang sedang kita bangun, bagaimana kita menjadi teladan di dalam kesucian. Karena Paulus minta kepada Timotius supaya dalam masa hidupnya selagi masih muda tidak boleh dipermudah, tapi dia perlu menjadi teladan. Dan keteladanan hari ini penting di tengah-tengah dunia yang sedang cemar, di tengah-tengah dunia yang sedang tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang tidak jelas. Banyak sekali teladan, contoh-contoh, gambar-gambar, model-model yang aneh dan terkadang diikuti. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, kita perlu muncul. Paulus berkata, jadilah Timotius teladan. Dalam apa? Perkataan. Dalam apa? Dalam tingkah laku. Dalam apa? Dalam kasih. Dalam kesetiaan. Dan yang terakhir, Paulus berkata, jadilah teladan di dalam kesucian. Di tengah-tengah dunia yang sedang hancur, kotor, najis, disinilah kita muncul. Karena kitab nubuatan di kitab Wahyu berkata bahwa orang yang suci akan semakin suci, orang yang kudus akan semakin kudus, tapi orang yang najis akan semakin najis, semakin kotor. Jadi ada sebuah kontradiksi yang akan terjadi. Ya, karena itu ketika nanti Tuhan akan datang, salah satu pesannya adalah betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena kita sama-sama tahu bahwa kedatangan Tuhan membutuhkan yang namanya kesucian. Dalam 2 Petrus 3:11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dalam ayat sebelumnya bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, dan langit bumi ini akan hancur, gemuruh yang dahsyat. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu. Karena itu dia berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan tentu ketika Paulus berkata supaya Timotius menjadi teladan, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita, Bapak Ibu, bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana kesucian, kekudusan itu begitu penting sekali. Karena dunia akan menjadi heran. Kenapa? Melihat kita, anak-anak Tuhan, ketika kita bisa hidup tidak jadi batu sandungan. Seringkali kan kita dunia ini nggak butuh perkataan, dunia ini butuh teladan yang benar dalam kehidupan kita. Coba kita lihat sebentar Bapak Ibu dalam 1 Petrus pasal 4, bagaimana ketika kita di sini dikatakan bahwa kita perlu hidup dengan pemikiran, pemahaman yang benar. Dalam 1 Petrus 4, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa. Jadi jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi hidup yang menjadi teladan di dalam kesucian, hidup yang kudus, hidup yang benar. Kemarin kita sudah dengar bahwa rumah saja perlu dibersihkan. Sudah dibersihkan, masih banyak binatang-binatang datang. Apalagi rumah nggak dibersihkan. Secara rohani, rumah rohani kita juga harus terpelihara dengan benar. Dan kita menjadi kudus bukan karena apapun, karena Tuhan sudah mati untuk kita. Kamu sudah bersih, sudah suci. Karena firman yang kukatakan. Firman itu menguduskan. Karena itu betapa pentingnya kita tinggal di dalam firman. Jadi supaya waktu yang sisa dalam ayat 2, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia lagi, tetapi menurut kehendak Allah, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita belajar menjadi teladan hidup benar, hidup suci, untuk dipertontonkan hidup Kristus dalam hidup kita kepada dunia ini, kita perlu berhenti. Jangan lagi hidup menurut keinginan manusia, tapi mulai belajar hidup menurut kehendak Allah.
Kenapa? Sudah cukup banyak waktu kita menggunakan waktu hidup kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu bukan berarti dia tidak beribadah. Dalam Efesus 4 dikatakan bahwa jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu apa? Dalam Efesus dikatakan, Bapak Ibu, ya kita lihat sebentar saja. Di sini dikatakan ayat yang ke-17, sebab itu kutegaskan dalam Efesus 4, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu ya adalah pikirannya sia-sia. Jadi kalau saudara pengen belajar hidup kudus, menjadi teladan, kita perlu belajar hidup pikiran kita ini jangan sia-sia. Asumsi, banyak gereja hancur, hidup banyak orang tidak maksimal, hidup banyak orang tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya sia-sia terus. Yang dipikirkan yang jelek, yang gak benar. Makanya Paulus katakan pikirkan yang baik, pikirkan yang indah, pikirkan yang manis, jangan yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah bukan hanya pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, gak bisa terang. Makanya selalu bikin provokasi, selalu merendahkan, selalu tidak pernah membangun hidupnya. Pengertiannya gelap. Saudara jadi orang Kristen yang kayak apa? Jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam apa? Dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buang segala dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kalau kita ingin belajar hidup benar, hidup kudus, Bapak Ibu, kita benar-benar harus mulai belajar untuk kita menjadi teladan di dalam kesucian hidup kita. Kenapa? Karena Petrus tadi sudah kita pelajari, sudah cukup banyak waktu kita pergunakan untuk apa? Untuk hidup yang memuaskan hawa nafsu. Ini waktunya untuk kita bangkit. Ini waktunya untuk kita menjadi teladan, Bapak Ibu. Saya ulang kembali dalam 1 Petrus 4. Supaya waktu yang sisa jangan lagi kita hidup di situ. Sebab sudah cukup banyak waktu kita hidup melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran lihat ketika kita hidup berbeda dengan dunia, terpisah dengan program, cara, pola dunia. Mereka akan heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan yang telah siap sedia menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang-orang, kenapa Paulus berkata Timotius perlu jadi teladan dalam kesucian? Itu akan membuat sebuah keheranan. Karena itu coba keluar. Saya kadang-kala lihat begini ya. Ketika saya jalan dengan jemaat yang orang-orang Chinese, ya, orang Batak dengan orang Chinese misalnya. Banyak orang melihat, kenapa? Kenapa? Karena memang biasanya orang-orang itu sudah mengkristal dengan suku-suku. Jadi ketika ada suku lain dengan suku lain bisa bergaul akrab, itu dunia heran. Ini baru melihat sisi itu saja. Belum lagi ketika kita belajar hidup benar, Bapak Ibu, hidup kudus, kita akan jadi teladan. Dunia akan heran, dan ini yang Tuhan inginkan, kita menjadi teladan di dalam kesucian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau adalah Allah yang kudus suci. Ketika kami belajar hidup menjadi teladan dalam kesucian, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami, menyatakan dirinya. Tuhan, kami akan melihat banyak mujizat ke depan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan, untuk anugerah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Jamah, tolong kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.